Terakhir, semua jamaah yang mensolatkan mesti perhatikan saat menguburkan mayit. Di antaranya, ukuran kedalaman kuburan setidaknya seukuran tinggi orang dewasa berdiri ditambah 1 hasta. Ini untuk mencegah keluarnya bau mayit dan mencegah penggalian binatang buas. Buatlah liang kubur yang panjangnya sepanjang mayit ditambah tempat yang cukup untuk orang-orang yang menaruh mayit. Sedangkan lebarnya seukuran tubuh mayit ditambah tempat yang cukup untuk orang-orang yang menaruh mayit. Selain itu, buat pula liang lahat, yaitu liang kubur yang sisi sebelah baratnya digali yang sekiranya cukup untuk menaruh mayit. Mayit diazankan dan diikomahkan sebagaimana saat lahir diazankan dan diikomahkan. Dan praktek menguburkan jenazah. Ketika sampai di pekuburan, hendaklah mengucap salam kepada semua ahli kubur di sana. Mayit di dalam kuburan dibaringkan ke lambung kanannya, kepala di sebelah utara dan wajah jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Tali-tali kafan bagian atas dilepas agar wajah jenazah terbuka. Setelah itu pipi jenazah ditempelkan ke tanah. Lalu di belakang mayit dibuatkan bantalan atau gumpalan kecil dari tanah liat agar posisi jenazah tidak terjungkal ke belakang. Gumpalan tanah liat itu diletakkan di belakang kepala mayit, di kedua pundaknya, di kedua lututnya, dan di belakangnya. Setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi orang yang bertakziah di sekeliling makam dianjurkan untuk mengambil 3 genggam tanah bekas penggalian kubur, lalu menaburkannya ke dalam kubur mulai dari arah kepala mayit dengan membaca doa. Setelah itu mayit diazankan dan diikomakan. Setelah selesai penguburan, disunatkan untuk menabur bunga, memercikkan air di atas makam, dan menaruh nisan sebagai penanda. Dan biasanya di kalangan ahlul sunnah wal jamaah, selesai penguburan diadakan talqin mayit. Posisi orang yang mentalkinkan duduk menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayit. Sedangkan bagi pentakziah diharap untuk berdiri. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka mulai sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur dapat mengingatkanmu akan akhirat. Hadis ini menegaskan bahwa di awal lahirnya Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang setiap Muslim untuk berziarah kubur karena mereka masih dalam masa transisi dan dalam bayang-bayang tradisi jahiliyah, sehingga dikhawatirkan bukan ziarah ala Islam yang mereka lakukan, namun justru tindakan-tindakan khas jahiliyah yang mereka perlihatkan. Setelah mereka memiliki keimanan yang kuat, sendi-sendi Islam telah mapan dan kebiasaan-kebiasaan masa lalu ditinggalkan, beliau memperkenankan ziarah kubur. Merujuk hadis di atas, ulama menyimpulkan bahwa hukum ziarah kubur adalah sunnah. Dan saat kita ziarah kubur, hendaknya peziarah dianjurkan dalam kondisi suci. Disunahkan mengucap salam kepada ahli kubur, duduk mendekat ke makam yang dituju dengan posisi membelakangi kiblat, kemudian membaca salam secara khusus kepada orang yang diziarahi. Membaca Al-Quran secukupnya dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang diziarahi dan berdoa untuk ahli kubur. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.